Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifada wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nashaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang kelima dan sekarang kita sudah sampai makalah yang keberapa? Makalah yang ke-17. Makalah yang ke-17 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan ada orang mengucapkan sallallahu alaihi wasallam Allah atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu jawabnya gimana? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jangan jawab shollu alaih. Itu jawaban yang tidak tepat. Karena ketika misal saya baca sholawat itu kan yang mendengar itu ada perintah untuk juga bersholawat. Sedangkan kalau menjawab dengan jawaban shollu alaih itu artinya sholawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Suruh sholawat nyuruh lagi. Itu tidak benar. Yang benar Allahumma sholli alaih kalau yang pendek. Kalau pengen panjang Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. An-najwa tuhassinul asrar. Najwa itu artinya berbisik. Itu bisa menjaga rahasia. Artinya kalau kita punya hal-hal yang penting, itu kita tidak perlu koar-koar, tidak perlu untuk ngomong-ngomong ke orang. Kecuali berbisik-bisik itu ada yang tidak bagus. Contoh misalkan ada 3 orang, kemudian 2 orang ini ngomongnya bisik-bisik berdua. Ini tidak bagus. Kenapa kok tidak bagus? Perasaan, walaupun yang dibicarakan bukan dia. Tidak bagus. Jangan ngomong bisik-bisik. Caranya gimana? Sekarang gampang. Tanpa bisik-bisik bisa. Lewat HP, WA, kan bisa. Walaupun tanpa bisik-bisik. Itu kan dikira nanti dia kan mungkin WA sama siapa, padahal kan WA sama yang sebelahnya. Tidak apa-apa. Daripada bisik-bisik itu lebih perasaan. Tidak bagus. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya itu kita punya hajat, kita punya tujuan, misal mau beli HP, mau beli rumah, mau beli mobil, bagusnya diem-diem saja. Ya pokok tiba-tiba langsung punya HP, tiba-tiba punya mobil, tiba-tiba punya rumah baru, tiba-tiba punya suami gitu. Pokoknya tiba-tiba sebar undangan. Itu lebih bagus. Kenapa? Kata Rasulullah, ista'inu 'alal hajati bil kitman. Minta tolonglah terhadap hajat-hajat kalian dengan disembunyikan. Kalau kita punya keperluan apapun itu sebaiknya disembunyikan. Apa kata Rasulullah? Fa inna kulli dzi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang punya kenikmatan itu pasti ada yang iri. Khawatir ada yang menghambat, khawatir ada yang menghalang-halangi. Apalagi sampai ditulis di story misalkan, saya sebentar lagi mau beli ini, mau beli itu. Itu yang baca tidak semuanya senang. Tidak semuanya senang. Pokok tiba-tiba langsung sudah ada, itu lebih bagus. Kenapa? Fa inna kulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya kenikmatan itu pasti ada yang iri.
Dan biasanya orang yang iri itu yang tidak ada hubungan yang terlalu dekat. Orang iri itu biasanya orang yang sering ketemu atau orang yang sering melihat. Itu orang iri biasanya. Kalau orang jauh, mungkin ketemu sekali dua kali, kemungkinan besar tidak iri, kemungkinan besar tidak iri. Misal ya, ada orang, misalkan ada orang Jember misalkan, orangnya kaya, kemungkinan besar yang di sini tidak mungkin iri sama dia, irinya sama yang sering dilihat yang di sini nih. Bisa jadi saudaranya, bisa jadi keluarganya, bisa jadi kerabatnya. Sifat iri itu bisa menjangkiti siapapun. Ustadz bisa, dikira tidak bisa, bisa. Dikira ustadz itu kemudian bersih, orangnya soleh, tidak punya penyakit. Justru ustadz semakin banyak penyakitnya dibanding orang-orang biasa. Dikira banyak penyakitnya, godaannya banyak. Misal contoh, misalkan ada muridnya ngaji kepada orang lain, itu kadang-kadang terjangkit penyakit. Oh, itu mestinya kamu itu harus iri. Kenapa kok murid kamu kok belajar kepada orang lain? Seperti itu kalau tidak dilawan tidak bisa. Kita harus sadar bahwa seperti itu tidak baik. Itu kadang-kadang tiba-tiba hinggap. Iri itu bisa menjangkit siapapun. Justru semakin tinggi ilmunya, semakin banyak ilmunya, semakin besar irinya. Semakin besar. Hanya saja dia mau mengatasi sifat iri itu atau tidak. Saya pernah, ini cerita nyata, kiai saya dulu waktu saya masih mondok di Jombang. Makanya kata Rasulullah benar ini, fa inna kulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya kenikmatan itu pasti ada yang iri. Nggak usah tanya salah saya apa, kok diginikan, kok digitukan. Sudah lagu lama seperti itu. Lagunya seperti itu memang sudah. Orang iri itu tidak perlu kita punya salah atau apa. Sudah, orang iri sudah seperti itu sudah. Dulu tuh ada cerita, kiai saya itu pernah punya teman mantan dukun santet. Salah seorang yang kemudian jadi kiai di Tulungagung. Dulu awalnya mantan dukun santet. Tapi karena tanding kalah, pokoknya perjanjiannya yang kalah harus jadi murid. Hanya beliaunya kalah, hanya jadi murid, dan murid yang taat sampai kemudian jadi kiai dan punya pondok pesantren. Suatu ketika kiai saya ini ngisi rutinan di luar. Kiai saya ini jadwal rutinannya itu melebihi jadwal hari dalam sebulan. Jadi hampir tiap hari itu keluar. Saking ininya ke ilmu itu. Kadang sering ditipu sama orang. Di janjian hari ini tanggal sekian jam sekian ada acara pengajian disuruh ngisi. Ternyata setelah dicari ternyata alamatnya ada di kuburan, bukan di rumahnya orang. Tidak ada acara, tidak ada apa, sepi, tidak ada apa. Tapi karena ikhlas, ya tidak apa-apa. Ya ikhlas tetap datang terus. Kalau sekarang susah. Belajar ikhlas itu ya susah, tapi butuh tetap belajar. Ya, keluar dari dalam. Kemudian waktu keluar itu yang jaga rumahnya putranya. Kalau orang Jawa namanya Gus ya. Kalau orang Madura Lora. Kemudian tiba-tiba datang itu kiai yang mantan dukun santet, tidak saya sebutkan namanya. Kemudian bilang, mana abahnya? Tahu abah ya? Abahnya. Abah tahu paham? Abah ya? Abah itu apa? Ayah. Abahnya. Abah lagi keluar. Mios itu bahasa Jawa halus. Orang Madura juga sama kayaknya. Ya, lagi keluar. Ya, ada apa kok tiba-tiba ke sini? Mana kamar abahnya? Dibuka kamar abahnya itu. Terus Gusnya itu disuruh sama kiai ini, coba lihat yang di bawahnya ranjang itu. Ternyata di situ banyak kain kafan, ada bungkusan tulang-tulang, ada macam-macam pokoknya, ada tanah kuburan, ada macam-macam. Ini tanah kuburan yang sangat
sangat ganas untuk nyantet orang dari Pakuncen ke Diri. Kemudian kiai yang pernah jadi dukun santet ini bilang kepada Gus ini, tahu enggak siapa yang ngirim? Nah, enggak tahu. Ini yang ngirim kiai ini. Bukan dukun santet, kiai yang ngirim. Loh, kok bisa? Ada iri. Inna kulli nikmatin mahsud. Setiap orang punya kenikmatan pasti diiri. Hanya saja kita mau ngelawan apa enggak iri itu. Enggak bisa lepas orang itu. Mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia siapa. Jangankan cuma sekedar kiai. Nabi Yusuf itu dibuang di sumur itu kenapa? Iri kan? Iri. Ada tragedi pembunuhan Qabil dan Habil itu apa penyebabnya? Iri. Ada iblis dengan Nabi Adam itu apa penyebabnya? Iri juga. Jadi sampai dikatakan bahwa iri itu maksiat pertama kali yang ada di langit, dan maksiat yang pertama kali ada di bumi ya iri itu. Kayaknya fa'inna kulli nikmatin maksud. Jangan gampang-gampang cerita kalau kita itu mau ini, mau itu atau apa. Lebih baik tiba-tiba sudah ada kita syukur, banyak bersyukur, diundang. Jangan cuma beli kemudian tidak dianggap tidak ada selamatan atau apa. Biar selamat semuanya itu. Makanya kata Rasulullah itu berbisik-bisik itu bisa menjaga rahasia. Karena kitmanul asrar aqwa asbabin najah. Menyembunyikan rahasia itu termasuk penyebab terkuat orang itu menjadi orang sukses. Jadi jangan gampang-gampang jangan gampang-gampang cerita, apalagi hal-hal yang sifatnya rahasia. Beda dengan sekarang, rahasia diviralkan. Contohnya apa? Biasanya itu selingkuh, divideokan, diviralkan. Menangkap basah suami atau istrinya lagi selingkuh, divideokan, diviralkan. Itu kan rahasia. Dia niatnya itu ingin menyadarkan pasangannya, tapi di sisi yang lain dia justru mempermalukan diri sendiri. Itu juga suaminya siapa, itu juga istrinya siapa, kan begitu. Makanya jangan gampang-gampang cerita. Intinya jangan gampang-gampang cerita. Bisa jadi orang yang selama ini bermanis-manis kata, paling cuma di depannya kadang-kadang itu ya, kalau di belakangnya paling sinis. Makanya hati-hati kalau berteman dengan orang yang suka ghibah. Hati-hati. Kalau lagi sama kita, bicarakan orang. Coba kalau udah lagi sama kita, kamu yang jadi korban. Bener itu. Dikira sudah penyakitnya, mulutnya itu sudah tidak bisa di staples. Kalau pas lagi sama kita, itu yang diomongkan orang itu. Coba kalau udah lagi sama kita yang jadi bahan pembicaraan. Hati-hati. Orang seperti itu udah ini biasanya tidak tulus persahabatannya. Suatu saat akan punah. Tidak tulus. Makanya saya sangat-sangat menghindari dalam satu majelis itu ngomongkan orang. Ya lagi-lagi tadi itu, kita sudah beramal banyak, sudah nabung amal ini, amal itu, kebaikan ini, kebaikan itu. Kan orang yang ghibah itu kan pahala kebaikannya diberikan kepada orang yang dighibah. Coba kalau kita mau mikir, kita sudah, misal seperti ini, saya ngajar, ini sudah persiapan. Tadi malam itu saya belajar 1 jam. Terus setelah subuh saya belajar lagi 1 jam. Setelah itu kemudian ngajar lagi di sini, anggap hampir 1 jam. Setelah itu kita sudah dapat gaji, anggap pahala, kasihkan ke orang. Ini kan kita capek-capek itu, dikira. Makanya itu coba dipikir, gitu. Biar jadi orang yang cerdas. Ini pesan pertama. Yang kedua, was-shadaqatu tuhassinul amwal. Sedekah itu bisa menjaga harta. Orang
yang uangnya hilang, uangnya dicuri, atau tiba-tiba diambil tuyul atau apa, bisa jadi dia tidak zakat, bisa jadi dia tidak sedekah. Karena sedekah itu kata Rasulullah bisa menjaga harta. Kalau orang tidak percaya berarti tidak percaya kepada Rasulullah. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan oleh Imam Haddad di dalam kitabnya Tasbitul Fuad, man tasaddaqa faqad fakka lahyai sab'ina syaitanan. Barang siapa yang bersedekah maka sungguh dia telah menghancurkan 70 setan. Karena ini orang mau sedekah itu godaannya banyak. Salah satu diantaranya, oh nanti kamu masih butuh ini, jadi jangan sekarang. Oh besok aja. Oh nanti begini, nanti ini saya belum terpenuhi, saya belum punya ini, saya belum punya itu. Banyak. Sampai 70 setan yang akan membisiki kita. Pernah suatu ketika diceritakan ada seorang yang hadir di majelisnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Siapa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Orang Simtud Duror Maulid Habsyi. Beliau menjelaskan ini, orang yang sedekah itu dia akan mengalahkan 70 setan. Akhirnya jamaahnya ini pulang ke rumah, kemudian mau sedekah. Ketika mau sedekah ketemu sama istrinya. Nanya istrinya, oh nanti kalau kamu sedekah nanti kita makan apa? Kita nanti tidak kaya, kita ini fakir, saya butuh ini, saya butuh itu. Akhirnya tidak jadi sedekah. Hanya keesokan harinya laki-laki ini datang lagi ke majelisnya Habib Ali Habsyi. Kemudian bilang, wahai Habib, aku ini ngalahkan 1 setan saja ini tidak bisa, gimana ngalahkan 70 setan? Kata orang ini terlalu jujur ini, bilang kalau istrinya itu setan. Justru bisa jadi ngalahkan setan 1 itu sangat sulit dibanding mengalahkan setan 70 yang tidak kelihatan. Nah, sedekah ini bisa menjaga harta. Dalam sebuah riwayat hadis yang lain disebutkan, ma min yaumin gharabat fihi syamsun illa wa malakani yunadiyani Allahumma ati munfikan khalafan wa mumsikan talafan wa unzila fi dalikal Qur'an fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Setiap hari itu ketika matahari terbit ada 2 malaikat. 2 malaikat yang sama-sama berdoa. Satunya berdoa, ya Allah, berikanlah dia pengganti bagi apa-apa yang dia sedekahkan, dan berilah kerusakan bagi orang yang tidak mau sedekah. Tiap hari itu malaikat 2 itu, yang mau sedekah, yang mau berbagi, ganti ya Allah. Yang ini yang tidak mau, bakhil, pelit, bangkrut saja itu, rusak saja hartanya, hilang tidak apa-apa. Malaikat kadang-kadang doanya juga ekstrim itu. Maka orang yang sedekah itu dijanjikan oleh Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, dimudahkan dalam segala urusannya. Asal yakin. Kadang ada orang sedekah itu tidak yakin. Pokoknya yakin. Sering saya mengalami itu. Belum sampai 1 kali 24 jam sudah diganti. Bahkan lebih, bahkan berlipat-lipat. Sedekah itu penting dan memiliki keistimewaan yang cukup banyak. Bahkan sedekah memberi makan orang yang kelaparan itu lebih baik daripada membangun 70 masjid jami'. Itu jauh lebih bagus. Dan sedekah ini juga bisa digunakan untuk menterapi sebuah penyakit. Karena Rasulullah itu bersabda, dawu mardakum bisedekah, obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Caranya bagaimana? Ini tak kasih tahu caranya. Sebagaimana diajarkan oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Kalau kita punya penyakit atau keluarga kita atau siapapun, boleh diniatkan untuk siapapun. Untuk diri sendiri juga tidak apa-apa. Pas lagi sakit, kita mau sedekah, kita ucapkan alhamdulillah
kemudian kita baca sholawat kepada Nabi, kemudian kita bilang di dalam hati, ya Allah, aku pernah mendengar Nabimu itu bersabda bahwasanya obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sekarang aku mengobati penyakitku atau penyakitnya fulan bin fulan dengan sedekah ini, sambil diisyaratkan misalkan bawa uang 100.000, sedekahkan. Aku membeli diriku zahir dan batin dengan sedekah ini, terimalah sedekahku, insya Allah itu nanti sembuh. Tapi seperti itu caranya, seperti itu caranya. Anggap saja itu membuang penyakit. Orang sedekah itu niatkan buang penyakit, buang hal-hal yang buruk, buang sial, buang apa, tidak apa-apa. Hal-hal yang tidak disukai. Itu nanti insya Allah sedekah ini bisa untuk menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Makanya kalau ada orang minta-minta itu jangan sampai dibentak-bentak. Siapapun itu jangan dibentak-bentak, walaupun pengemis-kemis. Kalau tidak mau ngasih, cukup diam saja. Apalagi, oh ini kamu kerja kan enak, sudah ada ngasih, ngata-ngatain orang. Kata Imam Haddad itu, kalaupun seandainya ada orang kaya punya harta 1 miliar, 1,5 miliar dikasihkan ke itu, kemudian sambil bentak-bentak, bentak-bentaknya ini bisa ngalahkan pahalanya dia sedekah. Artinya dosanya lebih besar dibanding uang sedekah yang 1,5 miliar itu. Ya kalaupun tidak mau ngasih atau kasih sekedarnya, misalkan 1.000, 2.000, tapi jangan dibentak. Jangan dibentak. Karena itu bahaya. Bahkan kata Imam Haddad itu, bisa jadi orang yang pertama kali minta kepadamu itu adalah malaikat yang berwujud manusia, untuk menguji apakah dia itu termasuk orang yang bersyukur atau orang yang tidak bersyukur. Itu satu kebiasaan yang tidak bagus. Kalau tidak mau ngasih, jangan dibentak. Jangan dibentak. Cukup mohon maaf sambil senyum-senyum, pokoknya walaupun terpaksa tidak apa-apa. Jangan dibentak, karena itu tidak diperbolehkan. Bahkan di dalam kitab Tanbihul Mukhtarin disebutkan bahwasanya orang yang menolak orang yang lagi minta-minta, maka malaikat tidak berkunjung ke rumahnya selama 7 hari berturut-turut. Rumah itu kalau tidak dikunjungi malaikat, suram rumahnya. Apa istilah Madura itu? Nah iya benar, suram, karena malaikatnya sedikit. Nah, orang yang menolak orang yang meminta-minta itu, maka malaikat tidak akan berkunjung ke rumahnya selama 7 hari berturut-turut. Ini yang kedua, pesan yang kedua, sedekah bisa menjaga harta. Pesan yang ketiga, wal ikhlasu yuhassinul a'mal. Sedangkan ikhlas itu bisa memperbaiki amal. Artinya amal itu bisa berkualitas kalau orang itu ikhlas. Amal banyak tidak ikhlas, tidak berkualitas. Amal sedikit tapi ikhlas, menjadi besar nilainya di hadapan Allah. Makanya kata Rasulullah, akhlis fil amal yakfikal amalul qalil. Berikhlaslah di dalam beramal, maka amal sedikit itu cukup. Kenapa? Karena ikhlas. Nah, ikhlas ini ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya, ada 3 tingkatan. Jadi jangan terlalu muluk-muluk bahas ikhlas. Kalau kita ikhlas itu harus semata-mata karena Allah. Tidak boleh tujuannya pengen masuk surga, tidak boleh tujuannya karena ingin selamat dari neraka, tidak boleh tujuannya karena ingin mendapatkan pahala, ingin ini, ingin itu. Padahal ikhlas itu ada 3 tingkatan dan semuanya dikatakan ikhlas, hanya saja levelnya berbeda. Levelnya berbeda. Kayak itu loh, kayak orang makan biasanya ada level-level pedas itu, tapi makanannya kan tetap sama kan? Nama makanannya sama kan? Apa biasanya itu? Makanan? Hah? Ada makanan apa biasanya yang level-level pedas itu? Apa biasanya contohnya makanannya apa? Nah, sebelah, ya sebelah ada super pedas, ada ekstra pedas, ada tidak pedas.
Tapi tidak usah kasih pedas, hidupnya sudah pedas itu. Pertama, level tertinggi kelas 1, ikhlas kelas 1. Apa ikhlas kelas 1 itu? Tasfiyatul amali an mulakhadatul khalqi bi alla yurida bi ibadatihi illam tisal amrillahi wal qiyami bi haqqil ubudiyah duna iqbalin nasi alaihi bil mahabbati was sana'i wal mali wa nahwi dzalik. Semata-mata ibadahnya itu karena Allah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Tidak ada tujuan agar manusia itu perhatian kepada dia dengan memuji atau dengan mencintai atau dengan memberi. Tidak. Murni semata-mata karena Allah tujuannya. Makanya seringkali disindir oleh Rabi'ah al-Adawiyah, orang itu kok ibadahnya tujuannya pengen masuk surga, pengen selamat dari neraka. Coba seandainya Allah tidak menciptakan surga dan neraka, apakah dia masih mau beribadah kepada Allah? Itu levelnya sudah tinggi itu. Kalau level kita itu kemungkinan tidak sampai ke situ. Ikhlas itu level tertinggi, kelas 1. Ada di bawahnya kelas 2. Ayya'mala lillah liyu'tiyahul khududal ukhrawiyata kal bi'adi an-nar wa idkhalihil jannah wa na'imihi bi anwa'i malatiha. Kita beramal kepada Allah semata-mata karena Allah, tapi tujuannya juga ingin mendapatkan imbalan ukhrawi, ingin dimasukkan surga, ingin dijauhkan dari neraka, ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat. Itu masih dikatakan ikhlas. Kapan hari sering saya itu ketemu sama orang, dia tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar, tidak pernah mondok. Pokoknya kita itu harus ikhlasnya, tidak usah karena pengen masuk surga, itu tidak ikhlas. Tidak ikhlas, bukan tidak ikhlas, ikhlas tapi levelnya lebih rendah. Jadi kita masih berharap pahala, masih berharap masuk surga, itu masih ikhlas. Pengen mendapatkan istana, dibuatkan rumah, pengen dapat bidadari, pengen dapat makanan-makanan surga, itu masih dikatakan ikhlas, tapi level 2. Level 3. Jangan-jangan kita level 3 ini. Enggak apa-apa ya, yang penting kan ikhlas ya. Ikhlas menerima semua. Yang kelas 3, ayya'mala lillahi liyu'tiyahu haddan dunyawiyatan katausiat rizki wa daf'il mudhiyat. Kita beramal tetap semata-mata karena Allah, tapi setelah beramal, ya Allah saya pengen dilancarkan rezekinya, ya Allah saya pengen dihindarkan dari musibah, dari bencana, dari ujian, saya pengen punya rumah ya Allah saya pengen punya pasangan gitu. Apakah ikhlas? Ikhlas masih dikatakan ikhlas asal ibadahnya tetap karena Allah. Setelah ibadah minta, walaupun itu yang diminta adalah urusan duniawi, murni duniawi, tidak nyebut surga, tidak pengen selamat dari neraka. Berani banget orang itu. Tidak ngomong pengen masuk surga, tidak pengen ngomong pengen selamat dari neraka, pokoknya dunia semua. Apakah ikhlas? Ikhlas level 3, mending lah, tidak apa-apa. Daripada tidak sama sekali. Jadi mengartikan ikhlas jangan terlalu tinggi, itu masih dikatakan ikhlas loh, walaupun itu tujuannya duniawi, permintaannya duniawi. Tapi selain 3 level itu tidak dikatakan ikhlas. Berarti apa contohnya? Ibadah tujuannya bukan karena Allah, misalkan tujuannya karena ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dicintai, ingin mendapatkan posisi di hati manusia, ingin mendapatkan bantuan, ingin mendapatkan imbalan, itu murni tidak karena Allah, itu tidak ikhlas dan amalnya tidak diterima oleh Allah, hanya bisa menggugurkan kewajiban. Jadi ikhlas jangan ini ya, jangan terlalu menggebu-gebu bahas ikhlas. Tidak ikhlas, padahal dia sendiri masih belum ikhlas. Itu pesan yang ketiga. Yang keempat, wasidku yuhassinul aqwal. Jujur itu bisa memperbaiki, bisa menjaga ucapan. Artinya bagaimana? Orang jujur itu dia akan dipercaya setiap
Setiap orang dan setiap ucapannya akan dipercaya. Saya masih teringat cerita yang ada di Upin Ipin. Tahu Upin Ipin ya? Nah, jadi dan itu memang ada di kitab ternyata. Saya pernah baca kitabnya. Jadi diceritakan di situ itu ada orang malam-malam, nggak tahu siapa namanya yang di cerita Upin Ipin itu. Bilang ada serigala itu, tahu ya? Sudah datang semuanya orang, dan tidak ada, dibohongi. Nah, akhirnya hari kedua malam-malam juga sama, ada serigala. Ternyata tidak ada. Yang hari ketiga ada beneran serigala. Akhirnya berhubung orang-orang ini sudah tahu kebiasaannya bahwa ini tidak jujur, ya dibiarkan. Akhirnya benar-benar dimakan serigala. Nah, seperti itu karena kebiasaan dia itu tidak jujur, kebiasaan berbohong. Dan bahkan berbohong ini bisa mencacatkan iman. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minun. Orang yang bohong itu orang yang tidak beriman. Artinya tidak beriman itu imannya kurang sempurna. Makanya mengartikan harus hati-hati, karena kalau tidak beriman berarti dia kafir dong. Artinya imannya itu tipis. Orang yang suka bohong itu imannya tipis. Tapi kalau orang jujur imannya kuat. Dan bahkan diancam oleh Allah orang-orang yang berbohong, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Dilaknat oleh Allah orang-orang yang berbohong. Bukan hanya iblis yang dilaknat, tapi orang-orang yang berbohong pun juga dilaknat oleh Allah. Jadi jujur itu bisa menjaga ucapan, bisa mempertahankan ucapan agar dipercaya oleh semua orang. Wal masyuratu, pesan yang kelima, tuhassinul ara. Musyawarah itu bisa memperbaiki pendapat. Artinya kalau ada apa-apa itu bagusnya kita musyawarah. Kalau mau menentukan apapun itu bagusnya musyawarah, jangan dipikir sendiri. Karena isi kepala manusia beda-beda. Bisa jadi apa yang kita pikirkan kemudian ketemu sama orang, oh ternyata ketemu celahnya. Ini di sini tidak bagus. Makanya kata Rasulullah, ma khaba man istakhar wa ma nadima man istashar. Tidak rugi orang yang mau musyawarah dan tidak menyesal orang mau istikharah. Kalau bisa dua ini berjalan. Ada istikharah, ada musyawarah. Makanya Nabi Adam itu setelah beliau memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah di dalam surga itu, beliau berpesan, kalau mau menentukan sikap, menentukan sesuatu, setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Ketika kita mau menentukan sesuatu, apapun itu, mau ini, mau nikah, mau ini, mau itu, perhatikan 3 hal ini, kata Nabi Adam. Pertama, lihat kondisi hatinya. Kalau hatinya ketika mau melakukan itu tidak tenang, jangan dilakukan. Karena Nabi Adam ini sebelum mau makan buah, hatinya ini bergejolak. Oh benar, ternyata tidak bagus. Bergejolak. Mau melakukan apa-apa hati kita tidak nyaman, tidak tenang, jangan dilakukan. Berarti ada yang tidak beres. Ini yang pertama. Kedua, harus melihat akibat yang akan ditimbulkan. Kira-kira apa? Kita harus memikirkan kemungkinan terburuk. Harus dilihat akibatnya. Yang ketiga, musyawarah. Kata Nabi Adam, seandainya saya dulu itu musyawarah dulu sama malaikat, ini saya mau makan apa enggak, kemungkinan saya tidak seperti ini nasibnya. Diusir dari surga kemudian diturunkan ke bumi. Makanya musyawarah itu penting. Untuk apa? Untuk menjaga agar pendapat-pendapat kita, keputusan-keputusan kita menjadi keputusan yang tidak salah, menjadi keputusan yang tepat, menjadi keputusan yang benar. Itu harus melalui proses musyawarah, mau apapun itu. Apalagi musyawarah kepada guru itu penting.
Bahkan kata guru-guru terdahulu itu, kalau kamu sandalnya copot saja itu, lepas, misalkan sandal jepit itu sudah putus, itu ngomong sama gurunya, ini harus dibuang atau harus disambung lagi. Ya bukan itu maksudnya, tapi sekecil apapun kalau bisa itu musyawarah, terutama kepada orang soleh, jangan kepada sembarang orang, nanti tambah bingung. Insya Allah kalau musyawarah kepada orang soleh, terutama gurunya, akan mendapatkan solusi yang baik. Itu 5 pesan penting dari Rasulullah. Akan saya ulang kembali. Pertama, berbisik-bisik itu bisa menjaga rahasia. Yang kedua, sedekah bisa menjaga harta. Yang ketiga, ikhlas bisa memperbaiki amal. Yang keempat, jujur itu bisa menjaga ucapan. Dan yang kelima, musyawarah itu bisa menjaga pendapat agar tidak salah. Di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan yang mau tanya. Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab.